Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan. Yang beranggotakan saya, Devi Tanisatu Fuada dengan NIM 20021 dan Anissa Febrianti dengan NIM 20021 Kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Jenis-jenis kredit. Menurut tujuannya, jenis kredit dibedakan menjadi 1. Kredit modal kerja atau KMK, dan 2. Kredit investasi atau KI. KMK diperuntukkan sebagai fasilitas untuk pemenuhan inventory, sedangkan KI diperuntukkan untuk pembiayaan investasi. Menurut dana yang diberikan, jenis kredit dapat dibedakan menjadi 1. Cash loan seperti KMK dan KI, dan 2. Non-cash loan seperti bank garansi dan letter of credit. 3. Menurut jumlah kredit. Menurut jumlah kredit, jenis kredit dapat dibedakan menjadi 1. Kredit korporasi dan 2. Kredit retail. Pada kredit korporasi, jumlah fasilitas kredit yang diberikan relatif besar. Sebaliknya, jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh kredit retail relatif lebih kecil. Menurut penggunaannya, jenis kredit dapat dibedakan menjadi 1. Kredit konsumtif, 2. Kredit produktif, dan 3. Kredit profesi. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kredit produktif adalah pembiayaan bank yang ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitas meningkat. Sementara itu, profesi adalah kredit yang diberikan semata-mata untuk kepentingan profesinya. Selanjutnya, menurut cara penarikannya. Menurut cara penarikannya, jenis kredit dapat dibedakan menjadi 1. Kredit konvensional, dan 2. Kredit dengan menggunakan kartu kredit. 3. Menurut jangka waktu. Menurut jangka waktu, kredit dapat dibedakan menjadi 1. Kredit jangka pendek dan kredit jangka menengah, dan 3. Kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama 1 tahun. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara 1 hingga 3 tahun. Sementara itu, kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Dasar-dasar pemberian kredit. Pasal 8 ayat 1 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikat baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 8 ayat 2, Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, perjanjian kredit. Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting dalam proses pemberian, pengelolaan, penata laksanaan, pemantauan kredit, dan penyelesaian jika terjadi kredit macet. Lebih lanjut, Wardoyo dalam Firmansyah 2007-72 mengemukakan beberapa fungsi perjanjian kredit, antara lain 1. Sebagai perjanjian kredit, 2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur, dan sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.
Jaminan dan agunan kredit. Jaminan kredit. Jaminan kredit adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 2 ayat 1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23 tahun 69 tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit. Keyakinan itu diperoleh bank setelah menganalisis berbagai faktor yang disebutkan di atas, termasuk kelayakan proyek yang didanai dari kredit tersebut. Adapun dimintanya janjian lainnya berupa kekayaan atau hak kebendaan dari debitur adalah jaminan tambahan yang disebut dengan agunan. Agunan kredit dapat mempertimbangkan permohonan kredit apabila bank telah memiliki keyakinan bahwa debitur mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman, artinya telah ada janjian. Barulah bank meminta jaminan yang dalam dunia perbankan disebut agunan atau kolateral, berupa kekayaan atau hak kebendaan. Menurut pasal 1 butir 23 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Fungsi jaminan kredit. Pasal 1131 KUHP Perdata menerangkan fungsi jaminan sebagai upaya pemenuhan kewajiban debitur yang dinilai dengan uang, yaitu dipenuhi dengan melakukan pembayaran. Oleh karena itu, jaminan memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan kekayaan yang dijaminkan. Prinsip jaminan kredit. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata memiliki prinsip yang bersifat umum dari hukum jaminan, yaitu 1. Kekayaan seseorang merupakan jaminan utang-utangnya. 2. Kekayaan tersebut mencakup pula benda-benda yang akan diperoleh atau dimiliki oleh pada kemudian hari. 3. Kekayaan tersebut meliputi benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak. Dan 4. Kreditur tidak dibenarkan mengambil barang jaminan untuk langsung dimiliki atau mendaku dan dianggap sebagai pelunasan utang debitur. Pengikatan jaminan kredit. Pada dasarnya, dalam hubungan pemberian fasilitas kredit, senantiasa terdapat hal jaminan kredit, yaitu kekayaan debitur yang bersangkutan. Oleh karena itu, secara hukum hampir tidak mungkin terjadi pemberian kredit tanpa jaminan, termasuk praktik perbankan yang memperkenalkan kredit tanpa jaminan. Pemberian kredit ini secara hukum harus diartikan sebagai kredit yang tidak dijamin dengan harta debitur yang ditunjuk secara khusus, atau dengan kata lain yang tidak dijamin dengan harta tidak bergerak dalam bentuk hak tanggungan atau hipotek. Macam-macam jaminan kredit. 1. Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan jaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap suatu perjanjian yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditornya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan antara kreditur dengan debiturnya atau juga dapat dilakukan secara antara kreditur dengan pihak yang menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan terdiri atas 1. Gadai, 2. Hak tanggungan, 3. Hipotek, dan 4. Fidusia. Gadai. Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1161 KUHP Perdata. Pengertian gadai dalam pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan hak kebendaan atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya. Hak tanggungan. Hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam pasal 1 ayat 1 didefinisikan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pokok-pokok hukum bisnis. 1. Unsur-unsur hak tanggungan. Menurut St. Remy Syahdeini dalam bukunya Hak Tanggungan, Asas-asas ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan mengemukakan beberapa unsur pokok dan asas-asas hak tanggungan sebagai berikut. A. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang. B. Objek hak tanggungan adalah atas tanah sesuai UU PA. C. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya atau hak atas tanah saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu. D. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu. E. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Asas-asas hak tanggungan. Asas-asas hak tanggungan antara lain sebagai berikut. A. Perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian aksesor. Perjanjian hak tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. B. Draft deed. Hak tanggungan tetap mengikuti benda jaminannya dalam tangan siapapun benda tersebut berada. The preference atau privilege. Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. D. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi atau hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian daripadanya. Objek hak tanggungan atau benda jaminan tidak boleh dijanjikan untuk dimiliki sendiri oleh kreditur. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan atau kreditur untuk memiliki benda jaminan apabila debitur cedera janji atau prestasi adalah batal demi hukum. Asas spesialis dan publisitas. Hak tanggungan wajib didaftarkan. Asas spesial dimaksud untuk tanah yang dijadikan benda jaminan, harus diadakan penunjukan secara khusus meliputi lokasi, ukuran, dan batas-batasnya. G. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti apabila debitur cedera janji. Pemegang hak tanggungan atau kreditur pertama mempunyai hak untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 3. Bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok yang melahirkan janji untuk menyerahkan benda jaminan sebagai pelunasan utang dapat dibuat secara bebas, yaitu dapat dibuat dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Sementara itu, perjanjian pembebanan atau pengikatan hak tanggungan harus dilakukan secara tersendiri, yaitu dibuat secara tertulis dengan akta PPAT yang disebut Akta Pemberian Hak Tanggungan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Anissa. Selanjutnya yaitu objek hak tanggungan. Pada pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa hak atas tanah dapat dibebani hak tanggungan adalah yang pertama hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, dan yang keempat hak pakai atas tanah negara yang wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Dan yang terakhir yaitu hak pakai atas milik.
Yang kelima yaitu subjek hak tanggungan. Subjek hak tanggungan adalah para pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum untuk bertindak sebagai pemberi atau penerima hak tanggungan. Sementara itu, pemberi hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Karena objek hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, maka yang dapat memiliki pemberian hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Yang keenam yaitu penerima atau pemegang hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dengan demikian, yang dapat menjadi pemenang hak tanggungan adalah siapapun yang berwenang melakukan pembuatan perdata untuk memberikan utang. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menetapkan beberapa. Hipotek. Ketentuan undang-undang tentang hipotek terdapat dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, yaitu pada pasal 1162, yang isinya hipotek adalah hak kebendaan atas benda tak bergerak sebagai pelunasan atas suatu perikatan. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau UUHT, hipotek tidak dapat lagi digunakan dalam pembenaan hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hipotek kapal laut. Berdasarkan pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dinyatakan bahwa kapal-kapal Indonesia yang berukuran minimal 20 meter persegi kotor dapat dibukukan di dalam register kapal menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri. Undang-undang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pasal 60 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembenaan hipotek atas kapal. Pembenaan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte hipotek oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk pendaftaran kapal. Fidusa, dasar hukum. Jaminan fidusa telah digunakan di Indonesia sebagai suatu lembaga jaminan utang yang bernama Fiducial Agency Offered Rights atau FIO berdasarkan jurisprudensi Ares Hoger Greshort tanggal 18 Agustus 1932. Berdasarkan jurisprudensi tersebut, maka perkembangan fidusia menjadi sedemikian pesat untuk mendukung perkembangan ekonomi melalui pemberian kredit lembaga perbankan dengan jaminan fidusia atau FIO. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjaman uang karena proses pembebannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Pengertian dan prinsip fidusia. Yang pertama yaitu fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda pada pasal 1 angka 1. Dan yang kedua, jaminan fidusia adalah jaminan atas benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan oleh
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu pada pasal 1 angka 2. Objek fidusia. Mengacu pada pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jelaslah benda-benda yang dapat dijadikan benda jaminan dalam fidusia adalah benda-benda bergerak. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar benda bergerak sebagai objek dalam fidusia dengan benda bergerak sebagai objek jaminan dalam gadai. Hapusnya fidusia. Seperti halnya dengan perjanjian jaminan lainnya, fidusia juga merupakan perjanjian yang bersifat asesor. Dengan kata lain, fidusia dapat berakhir atau hapus karena berakhirnya perikatan pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang. Fidusia juga dapat harus karena pelepasan hak oleh kreditur. Maksudnya bahwa kreditur tidak lagi menghendaki benda tersebut dijadikan sebagai jaminan utang atau dengan kata lain, kreditur mengembalikan hak milik atas benda tersebut kepada pemilik semula, yaitu debitur. Hal lain yang dapat mengakibatkan hapusnya fidusia adalah musnahnya benda jaminan. Jaminan perorangan atau penanggung utang atau brokerage. Di dalam ketentuan Undang-Undang Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHP, jaminan perorangan lebih dikenal dengan istilah penanggung utang sebagai terjemah brokerage. Akan tetapi dalam praktik perbankan, istilah avalis lebih populer dari brokerage untuk menyatakan hubungan hukum yang sama. Dalam pasal 1820 KUHP dinyatakan bahwa penanggung utang adalah suatu perjanjian di masa satu pihak atau broks menyanggupi pada pihak lainnya atau kreditur bahwa ia menanggung pembayaran suatu hutang apabila debitur tidak menepati kewajibannya. Dalam pengantar ilmu hukum sebagaimana telah diuraikan pada bab 1, dikenal adanya subjek hukum yaitu orang sebagai pembawa hak dan kewajiban. Orang dibagi menjadi dua macam, yaitu orang dalam bentuk diri manusia pribadi dan orang dalam bentuk badan hukum. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam praktik jaminan perseorangan pun dikenal dua macam bentuk jaminan perseorangan, yaitu jaminan pribadi atau personal guarantee dan jaminan perusahaan atau corporate guarantee. Yang pertama, jaminan pribadi atau personal guarantee. Jaminan pribadi adalah jaminan dari pihak ketiga untuk kepentingan debitur kepada kreditur yang berupa kesanggupan tidak pihak ketiga tersebut untuk membayar pinjaman uang yang merupakan kewajiban debitur apabila debitur prestasi. Dan yang kedua yaitu jaminan perusahaan. Jaminan perusahaan pada prinsipnya sama dengan jaminan pribadi, akan tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Yaitu pada jaminan perusahaan, pihak ketiga sebagai penanggung adalah perusahaan yang menanggung dengan kekayaan perusahaan tersebut. Berkaitan dengan hal penjelasan pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa pedoman pekreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan ditetapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Dan yang kedua yaitu bank harus memiliki kekayaan atau kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal aguan, dan proyek usaha dari nasabah debitur. Kewajiban hak untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kreditur adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Yang keempat, kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kreditur atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kelima yaitu langgaran bank untuk memberikan kreditur atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan yang berbeda kepada nasabah debitur atau pihak-pihak teralisasi. Yang keenam yaitu penyelesaian sengketa. Menurut Hirmansyah, tahun 2007, untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah pada kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula atau prinsip 5C yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, creature. Yang dimaksud creature adalah calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Dan yang kedua yaitu capacity. Yang dimaksud capacity adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospek sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.